Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Anifa Aulia Abdari, instruktur pada pembelajaran Work Smarter with AI, panduan prompting untuk pemula. Nah, teman-teman akan bertemu dengan saya di modul pertama hingga modul ketiga. Dan untuk modul pertama sendiri, kita akan mempelajari tentang mengenal generatif AI dan LLM, masa depan kecerdasan buatan. Oke, kita pertama akan mempelajari lebih dulu apa itu generative AI dan large language models atau LLM. Nah, jadi teman-teman, generative AI adalah AI yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, dan kode berdasarkan data pelatihan. Sedangkan LLM atau large language models adalah model bahasa besar seperti GPT-4 yang mengolah bahasa alami dengan kemampuan memahami dan menghasilkan teks manusiawi. Nah, contoh populer AI dengan model ini adalah ChatGPT atau OpenAI, Gemini dari Google, dan Claude dari Anthropic. Nah, ini AI tersebut menjadi pionir di bidang itu. Kemudian, teman-teman, kita akan mempelajari sebenarnya teknologi apa saja sih di balik generatif AI. Nah, di sini ada tiga teknologi di balik generatif AI. Yang pertama adalah arsitektur transformer. Nah, arsitektur transformer sudah berevolusi sejak 2017 yang memungkinkan pemahaman konteks lebih dalam dan menjadi dasar banyak model AI modern. Selanjutnya adalah GANs. GANs atau Generative Adversarial Networks adalah dua jaringan neural bersaing, generator dan discriminator untuk menghasilkan konten yang semakin realistis. Nah, yang ketiga adalah diffusion models. Nah, diffusion models ini menghilangkan noise secara bertahap untuk menciptakan gambar dan suara berkualitas tinggi dengan detail yang menakjubkan. Nah, jadi itu adalah ketiga teknologi di balik generative AI. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan mengulik sebuah mitos atau fakta. Oke, di pernyataan pertama. Nah, kalau teman-teman selalu mendengar terkait AI selalu akurat dan bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Nah, itu adalah sebuah mitos, teman-teman. Dan faktanya adalah LLM sering mengalami hallucinations, menghasilkan informasi palsu tanpa sadar. Nah, itu adalah yang menjadi sebuah fakta. Nah, dari pernyataan pertama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa AI terkadang menghasilkan jawaban yang kurang akurat karena AI sendiri bisa mengalami sebuah hallucinations. Dan karena itulah AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Kemudian, pernyataan yang kedua di sini adalah semua informasi yang dihasilkan AI adalah kebenaran mutlak. Dan itu adalah sebuah mitos, teman-teman. Jadi, yang menjadi fakta adalah berdasarkan studi 2024 menunjukkan LLM efektif untuk tugas bantu, tapi verifikasi fakta tetap butuh manusia. Nah, jadi AI memang menjadi alat yang memudahkan kita untuk mengerjakan sebuah tugas, namun jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI tidak sepenuhnya mutlak kebenarannya dan perlu diverifikasi oleh manusia. Kemudian, pernyataan yang ketiga adalah AI tidak memiliki batasan dalam pemahaman konteks. Nah, ini adalah sebuah mitos dan faktanya adalah Meta bahkan menghentikan fact-checking otomatis karena keterbatasan AI dalam memahami konteks lokal dan bahasa. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui ya bahwa AI itu memiliki sebuah batasan untuk memahami suatu konteks. Nah, dan itu sudah dibuktikan kebenarannya oleh Meta sendiri karena
Perusahaan Meta bahkan menghentikan sebuah fact-checking otomatis karena AI yang dia gunakan itu mengalami sebuah keterbatasan dalam memahami konteks lokal dan bahasa. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa mempelajari ya terkait mitos ataupun fakta yang mungkin teman-teman selama ini mendengar sebuah pernyataan-pernyataan yang eh, padahal sebenarnya itu ada sebuah mitos. Di sini teman-teman sudah mengetahui faktanya seperti apa. Oke. Kemudian ini menjadi sebuah jawaban mungkin yang kita pertanyakan juga selama ini, kenapa AI tidak bisa sepenuhnya mandiri dalam verifikasi fakta? Nah, di sini ada tiga hal. Yang pertama, pola statistik bukan faktual. Nah, jadi LLM itu bekerja berdasarkan pola statistik dari data pelatihan, bukan pengetahuan faktual mutlak yang terverifikasi. Nah, jadi AI itu mempelajari dari data pelatihan yang diberikan oleh developernya atau pengembangnya, bukan belajar dari sebuah faktual yang terverifikasi. Nah, karena hal itulah AI tidak bisa sepenuhnya mandiri untuk memverifikasi sebuah fakta, tetap butuh bantuan manusia. Kemudian yang kedua di sini adalah keterbatasan data pelatihan. Nah, karena keterbatasan data pelatihan menyebabkan AI itu kurang akurat untuk bahasa dan konteks yang kurang data pelatihannya, seperti bahasa daerah, kemudian nuansa budaya lokal. Nah, itu menjadi keterbatasan AI untuk memverifikasi secara mandiri terkait fakta-fakta. Nah, kemudian yang ketiga, solusi integrasi knowledge graph. Nah, jadi untuk mengintegrasikan knowledge graph itu dapat meningkatkan akurasi hingga 3 kali lipat, memberikan konteks dan kebenaran yang lebih baik. Nah, jadi untuk solusinya, solusi untuk AI, bagaimana supaya AI itu semakin bisa memberikan jawaban yang terverified ya, dan berdasarkan fakta-fakta. Solusinya adalah diintegrasikan dengan knowledge graph. Nah, jadi ketika AI diintegrasikan dengan knowledge graph itu akan meningkatkan akurasinya hingga 3 kali lipat lebih baik. Nah, jadi itu teman-teman, kenapa AI tidak bisa sepenuhnya mandiri dalam memverifikasi sebuah fakta dan tetap butuh bantuan manusia. Oke, sekarang kita akan membandingkan sebuah platform generatif AI populer yaitu ChatGPT dan Gemini. Nah, jadi ada dua AI populer yang mungkin teman-teman sudah tahu yaitu ChatGPT atau OpenAI dari OpenAI dan juga AI dari Google yaitu Gemini. Nah, kedua AI ini dua-duanya sangat populer, teman-teman. Sekarang kita eh, kulik lebih jauh terkait kedua AI tersebut. Nah, kalau ChatGPT itu adalah AI yang unggul dalam pembuatan konten, penulisan kode, dan interaksi percakapan yang mendalam. Tersedia versi gratis dan berbayar dengan fitur yang lebih canggih. Nah, sedangkan untuk Gemini itu kuat dengan akses data real time, integrasi dokumen yang mulus, dan dukungan multibahasa yang luas, menjadikannya ideal untuk riset dan analisis. Nah, jadi kedua AI itu memiliki keunggulannya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian kita akan untuk langkah yang pertama, untuk teman-teman coba supaya lebih memudahkan untuk ke modul-modul berikutnya, teman-teman harus membuat akun di ChatGPT dan juga akun di Gemini. Nah, caranya untuk membuat sebuah akun di ChatGPT, langkah yang pertama, teman-teman harus mengunjungi situs resmi milik ChatGPT atau OpenAI, yaitu chat.openai.com untuk memulai sebuah pendaftaran. Kemudian tahap yang kedua, teman-teman silahkan mendaftarkan akun dengan menggunakan email, akun Google, atau akun Microsoft untuk mendaftar. Kemudian tahap yang ketiga, teman-teman silahkan pilih versi. Nah, teman-teman bisa menggunakan versi yang gratis ataupun berlangganan plus untuk mengakses GPT-5 yang lebih powerful.
Nah, teman-teman, karena mungkin untuk tahap percobaan, teman-teman bisa memilih versi yang gratis terlebih dahulu. Dan nanti ketika teman-teman merasa, oh AI ini, oh ChatGPT itu sangat membantu saya dan saya ingin mengakses fitur yang lebih powerful. Nah, silakan teman-teman bisa berlangganan. Dan yang keempat, silakan mulai untuk menggunakan. Nah, ketika sudah mendapatkan akunnya, sudah mendaftarkan akunnya, maka teman-teman sudah bisa mengakses ChatGPT. Silahkan membuat sebuah prompting. Ya, teman-teman bisa mencoba untuk memberikan instruksi ke AI tersebut. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat akun Gemini. Jadi, yang pertama, teman-teman silahkan mengakses platform dari Google Gemini. Itu biasanya melalui Google Labs dan bisa menggunakan browser apapun. Dan yang kedua, teman-teman silahkan mendaftarkan dengan Google. Itu bisa menggunakan akun Google yang biasa kalian pakai, sama seperti ketika mendaftar di ChatGPT. Kemudian yang tahapan ketiga adalah eksplorasi fitur. Nah, teman-teman bisa mengeksplor beberapa fitur yang ada di Gemini. Dan selanjutnya yang keempat, silakan manfaatkan AI Gemini dengan sebaik-baiknya. Baik untuk membuat sebuah ide, membuat sebuah dokumen, atau membuat sebuah konten. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan AI Gemini ataupun ChatGPT. Nah, kesimpulan dari modul pertama, jadi generatif AI sebagai mitra, bukan pengganti. Nah, itu adalah sebuah fakta ya teman-teman ya, karena kan kita tadi sudah mempelajari terkait mitos dan juga fakta. Nah, jadi AI adalah bukan pengganti manusia sepenuhnya. Nah, yang pertama, peluang revolusioner. Nah, jadi generatif AI membuka pintu bagi revolusi produktivitas dan kreativitas di berbagai bidang. Dan kita juga harus memahami batasan. Penting untuk menyadari dan memahami batasan AI seperti hallucination agar kita sebagai pengguna lebih bijak. Dan yang ketiga, yaitu kita harus mencoba untuk mulai mengeksplorasi. Jangan ragu teman-teman untuk menjelajahi platform AI seperti ChatGPT ataupun Gemini. Nah, yang hari ini kita eh, sudah mempraktikkan ya bagaimana caranya mendaftar akun di kedua AI tersebut. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mulai untuk mengeksplor. Dan yang keempat di sini kolaborasi manusia dan mesin. Nah, jadi masa depan AI adalah tentang kolaborasi cerdas antara manusia dan mesin untuk mencapai potensi maksimal. Nah, jadi AI bukanlah sebuah pengganti manusia, namun AI adalah sebuah alat untuk membantu manusia. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi yang baik, penggunaan AI yang baik, maka akan lebih powerful untuk pengerjaan atau untuk eh, kebermanfaatan AI itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Eh, untuk modul satu cukup seperti itu dan kita akan lanjutkan di modul berikutnya yaitu modul 2. Sampai berjumpa di modul berikutnya, teman-teman.